Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulbadi Mihabi dari kelas 1 SEM. Menurut saya ada berbagai macam cara atau ada beberapa tips untuk berbicara di depan umum. Yang pertama itu memahami materi yang akan kita sampaikan. Seperti misalnya kita ingin menyampaikan pidato, kita harus paham materi pidato tersebut supaya kita tidak merasa grogi, merasa cemas, merasa kurang, bertanya-tanya lagi kan apa kurangnya materi kita ini tadi atau apa. Itu salah satunya supaya kita pede berbicara di depan umum. Dan yang kedua itu adalah dengan pakaian. Pakaian kita harus cocok dengan keinginan kita atau dengan materi kita supaya kita pede pas di saat kita naik panggung atau di saat kita membacakan pidato di depan orang banyak atau di depan umum. Dan yang ketiga itu adalah kontak mata. Kontak mata itu dibutuhkan sesekali di saat kita membacakan pidato. Itu kenapa? Karena supaya kita melihat orang-orang itu apakah masih fokus dengan kita membacakan pidato atau mereka sudah tidak fokus lagi, ya, seperti itu. Dan yang keempat itu ada melakukan interaksi jika dibutuhkan. Melakukan interaksi itu supaya kita meminta tanggapan atau kritikan dalam ini yang kita sampaikan tadi, apa ada yang kurang atau ada saran dari teman-teman. Itu kalau kita kalau kita misalnya sesi tanya jawab seperti kita bekerja kelompok. Kalau kita bekerja kelompok itu kan ada sesi tanya jawab, minta kritikan dan masukan apalagi kurangnya. Dan seterusnya ada lawan rasa malu. Lawan rasa malu itu sangat perlu supaya kita tidak grogi lagi di saat kita menaik panggung membacakan pidato tadi. Dan juga itu sangat membantu kita di saat kita sudah merasa pede atau tidak malu lagi. Itu akan membangunkan jiwa semangat kita untuk berbicara yang lebih baik di depan banyak orang atau di depan umum. Terusnya itu ada berdoa. Berdoa itu sangat perlu. Di mana-mana kita sebelum memulai sesuatu kegiatan, alangkah lebih baiknya kita memulai sesuatu itu dengan cara berdoa. Berdoa dengan kepercayaan dan menurut agama masing-masing supaya kita merasa lebih lega dalam menyampaikan sesuatu di depan orang banyak, seperti itu. Yang seterusnya ada berbicara dengan gaya sendiri. Berbicara dengan gaya sendiri itu maksudnya berbicara dengan gaya kita. Jangan kita memaksakan berbicara dengan gaya orang. Kalau orang ngomong A, kita berbicara A pula, seperti itu. Lebih baik kita berbicara dengan gaya kita, dengan ekspresi wajah kita, dengan sesuai dengan keinginan kita, tapi masih dalam hal yang baik dan benar kita berbicara tadi, walaupun itu dengan gaya kita sendiri, dengan kepedean kita sendiri. Habis itu ada lakukan persiapan sebaik mungkin. Melakukan persiapan sebaik mungkin itu sangat perlu supaya kita
tidak merasa grogi lagi dan merasa persiapan kita itu sudah matang. Maksudnya itu sebelum kita memulai sesuatu, 2 atau 3 hari lagi sebelum kita memulai sesuatu itu kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, dari kita cara penyampaian atau cara kita berbicara tadi, pakaian kita kita mau pakai apa pas naik panggung nanti, habis itu gaya berbicara kita seperti apa kan. Baiklah, itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.